Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sekalian yang sama-sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang mengangkat derajat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya untuk kami, yaitu dalam menyelesaikan salah satu tugas kami pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Jadi di sini saya akan berkolaborasi dengan Ibu Jumiati SPD selaku Kepala Sekolah UPT SD 207 dalam diseminasi budaya positif. Nah, adapun susunan acara kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, dan yang keempat inti, dan yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama membuka acara diseminasi budaya positif di sekolah kita ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024. Dengan bersama-sama membuka acara ini, saya mengajak Bapak Ibu membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu saya persilakan mohon berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah
UPT STN 207 Pindrang. Kepada Ibu saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah. Kemudian penerapan budaya positif kepada rekan-rekan guru di UPT SDN 207 Pindrang. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan kita yaitu Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru untuk memberi kami kesempatan atas kehadirannya untuk mengikuti acara ini. Dan sekali lagi kami sebagai CGP Angkatan 10 ini akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Adapun acara ini saya berharap kepada teman-teman guru dapat memberi kami kesempatan dari apa yang kami sampaikan. Saya selaku PLT sekolah ini dan juga sebagai CGP akan berkolaborasi dengan Ibu Nina sebagai CGP Angkatan 10 untuk mendiseminasikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi di mana kami mendapatkan beberapa materi dan akan menularkan kepada Bapak Ibu Guru. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk memberi kami kesempatan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke inti di mana yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia yaitu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Kemudian ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan 5, penguasaan. Jadi hal-hal ini, jika di dalam kelas terjadi sesuatu, mereka itu berdasar kepada kebutuhan mereka. Jadi siswa itu melakukan sesuatu hal disebabkan karena kebutuhan mereka. Ya, pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi siswa itu kebutuhan bertahan hidupnya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Jadi untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis ada pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya, kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3 macam. 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil
didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Selanjutnya, kebebasan. Jadi siswa juga itu membutuhkan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, selanjutnya kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menjadikan. Jadi artinya nih kalau di dalam kelas jangan fokus saja sama teori. Jadi anak-anak itu harus diberikan kesenangan, di mana kita bisa membuat ice breaking di dalam kelas. Kemudian ada materi yang bisa dimainkan bermain peran kepada siswa, yaitu semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi itu juga suka bermain. Jadi saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Jadi manusia juga tidak berbeda. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang mereka lakukan itu nanti kita mendapat keterampilan. Ya. Sekarang kita pindah di materi berikutnya, yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Jadi Diana Boston mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kemerdekaan dan memendirikan murid? Jadi dalam hal ini Boston berkesimpulan bahwa 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru, yaitu orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi kelima posisi tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, pertama saya jelaskan ya, kembali ke ini penghukum. Penghukum adalah posisi kontrol ini diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan bahwa hukuman mempercepat masalah, tapi memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Jadi seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti, disertai gestur menunjuk-nunjuk menghardik dengan mata melotot. Jadi dampak posisi kontrol tersebut, murid akan menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dan dampak lebih buruknya lagi, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan, yaitu penghukum. Di sini tidak penjelasannya, jadi saya jelaskan kembali. Nomor 2 yaitu pembuat merasa bersalah. Kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Jadi guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum. Jadi murid dapat melupakan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri pada orang lain. Ya, karena itu meskipun naik, teman, dan baru jadi ini termasuk pembuat merasa bersalah. Selanjutnya itu teman. Teman pada posisi kontrol teman, posisi tetap yang ya ini sebagai teman saya jelaskan bahwa guru tidak akan menyakiti murid.
namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasif. Jadi guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dengan senyum jenaka. Namun dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatifnya. Positif dapat berjalan hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Jadi hal ini yang timbul, yaitu murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semuanya jika bersama dengan guru lain. Yang keempat, pemantau kontrol. Pemantau kontrol ini itu posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Jadi posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Sebagai pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Ya, terakhir manajer. Jadi guru juga harus bersikap seperti manajer, yaitu di mana posisi guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau masalah sendiri. Jadi pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif pada penguatan watak dan karakter murid. Ya, selanjutnya kita pindah di materi berikutnya, yaitu restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Jadi Diana Kostas dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Jadi tahapan-tahapan ini didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkahnya menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Kemudian semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal. Ya, ini segitiga restitusinya. Jadi setiap anak di dalam kelas itu selalu mempunyai alasan jika terjadi sesuatu. Misalnya dia bertengkar atau buat keributan atau malas, dia itu mempunyai alasan. Kemudian kita tanyakan kepada siswa tersebut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat yang kamu butuhkan? Jadi dari kesalahannya itu dia mencari solusi sendiri dengan berdasarkan pada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu ada hubungannya dengan segitiga restitusi, dan kesalahan itu bisa tadi mengikut di penghukum, penghargaan, dan restitusi. Itu yang di atas. Jadi konsepnya di sini segitiga restitusi memberikan kerangka kerja yang mendalam untuk merespon tindakan yang tidak pantas dan merubahnya menjadi peluang pembelajaran.
Misalnya seperti begini, siswa tadi dalam kelas bikin kesalahan. Jadi jangan kesalahannya itu kita menjudge dia bahwa anak ini malas atau anak ini nakal. Sebaiknya kita harus dulu menggali dari tindakannya tersebut, kemudian memberikan dia kesempatan bagaimana caranya dia perbaiki. Kalau misalnya saya tidak kerja tugas kubu karena kebetulan saya terlambat bangun, bagaimana cara anak supaya kita kerja tugas tak? Kalau dia sudah mengaku bahwa mereka bersalah, dia akan menjelaskan, Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan pada saat malam hari saya akan cepat tidur dan mempersiapkan pembelajaran saya. Jadi pekerjaan saya itu saya sudah selesaikan sebelum masuk ke dalam kelas atau besoknya. Ya seperti begitu. Jadi kita tidak usah memberikan anak-anak solusi tapi sebaliknya dia memberikan solusi kepada dirinya karena dia sudah tahu dari kesalahannya. Ya, tidak perlu diinstruksikan lagi, dia sudah tahu karena dia kan mengarah ke keyakinan kelas. Kalau misalnya keyakinan kelas tak bahwa mereka harus misalnya menyelesaikan tugas di sekolah, menyelesaikan PR di rumah dan tidak menyelesaikan di dalam kelas pada saat pembelajaran. Ya, seperti itu. Ya, kemudian di dalam konteks segitiga restitusi itu memiliki tanggung jawab. Siapa yang memiliki tanggung jawab di situ? Siswa dan guru. Jadi siswa diajarkan untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Ini berarti mereka harus memahami konsekuensi dan tindakan mereka dan siap untuk memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan. Ya, konsep restorasi adalah tentang memperbaiki kerusakan yang telah terjadi akibat dari tindakannya tadi. Jadi ini bisa berarti dia meminta maaf kepada temannya yang dia sakiti tadi, atau mengganti kerugian yang ditimbulkan, atau melakukan tindakan-tindakan yang lain yang bisa membantu memulihkan hubungan dan situasi. Kemudian yang ketiga, salah satu aspek penting dari segitiga restitusi yaitu pengembangan pribadi. Jadi siswa diajarkan untuk belajar dari kesalahan mereka ini untuk dikembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi tindakan mereka dan membangun keterampilan mereka sosial yang lebih baik. Ya, bagaimana cara segitiga restitusi bekerja di sekolah? Yaitu dengan cara penerapan segitiga restitusi di sekolah melibatkan serangkaian langkah-langkah yang terencana oleh guru. Jadi di bawah ini ada langkah-langkah umum yang terlibat dalam konsep ini. Pertama, ada kesadaran dan pertemuan awal. Jadi saat seseorang siswa melanggar aturan, langkah pertama adalah mengundang siswa ke dalam proses restoratif. Jadi ini bisa berupa pertemuan antara siswa dengan guru, yaitu tentang melanggar aturan atau bahkan orang tua atau wali murid. Jadi pertemuan ini bertujuan untuk membahas tindakan siswa yang menciptakan kesadaran tentang dampaknya dan menciptakan kesepakatan tentang langkah-langkah untuk memperbaiki situasi. Kemudian yang kedua, sebagai guru kita juga harus mempertimbangkan dampak. Siswa diminta untuk mempertimbangkan dampak dan tindakan mereka. Misalnya kita tanya, nah yang kita lakukan tadi itu benar atau tidak? Ya itu kita bisa tanyakan anak-anak. Kemudian langkah yang ketiga, restorasi, yaitu memulihkan situasi. Di mana siswa ditanya, nah supaya kita mata tidak marah, bagaimana kita supaya dia suka sama kita kembali, bagaimana cara ini memperbaiki masalah nanti kita harus bagaimana? Ya itu restorasi. Kemudian pertumbuhan pribadi. Selama seluruh proses ini, pendekatan ini, siswa ini tidak akan takut, dia akan memberikan jawabannya dari kesalahannya. Ya Bu, nanti saya minta maaf Bu dari kesalahan saya tadi karena saya tidak sengaja memukulinya. Ya itu sudah ada pertumbuhan pribadi, sudah mengakui kesalahannya. Kemudian evaluasi dan tindak lanjut. Setelah situasi
situasi dianggap telah pulih dan tahap evaluasi tidak lanjut, siswa dan pihak sekolah memeriksa apakah tindakan telah diambil efektif dalam mencegah tindakan serupa di masa depan. Jadi semua masalah yang ditimbulkan oleh siswa kita bermacam-macam kasus, ya, semua ada jalannya, ada caranya, tapi kita sebaiknya mengikuti langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, tantangan dalam penerapan disiplin positif ini semua itu ada kesadaran dan pelatihan. Jadi kalau tidak ada kesadaran dari siswa dan tidak dilatihkan untuk bersikap baik, saya kira itu memungkinkan ya untuk berhasil. Kemudian waktu yang dibutuhkan, keseragaman implementasi, dukungan dari orang tua, serta penyesuaian untuk kasus-kasus tadi. Ya, kesimpulannya yaitu budaya positif yang ingin diterapkan di sekolah yang tadi dijelaskan pada awal pembahasan, yaitu penerapan disiplin positif melalui konsep segitiga restitusi adalah pendekatan yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Nah, ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang tanggung jawab, tapi konsekuensi atas tindakan mereka, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Jadi pendekatan ini memiliki potensi untuk mengurangi tindakan disiplin negatif, seperti penangguhan atau pengusiran yang seringkali hanya menghasilkan tindakan balasan. Untuk mengimplementasikan pendekatan ini dengan sukses, pendidikan harus didukung oleh pelatihan dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk guru, staf, orang tua, dan siswa. Dengan penerimaan yang konsisten dan berkelanjutan, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, inklusif, dan berfokus pada pertumbuhan pribadi. Jadi ini adalah langkah positif menuju pendidikan yang baik dan lebih berkualitas. Ya, di sini saya ingin mau mengingatkan kembali kepada teman-teman budaya-budaya apa yang bisa diterapkan di sekolah. Ya, mana stikernya? Ya, tempelkan saya ini. Ya, silakan setelah ditulis tadi budaya-budaya positif, silakan ditempel di dinding ya. Ya, baiklah, saya bacakan yaitu budaya positif yang ingin diterapkan di sekolah. Pertama, yaitu membuat nanti keyakinan kelas. Yang kedua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan, restitusi. Kemudian disiplin positif dan memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian perubahan paradigma belajar. Jadi ini ada nanti di sekolah
tema kita yaitu budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Jadi baiklah, sebelum saya menutup materi kami, jadi saya akan memberikan kesimpulan bahwa penerapan budaya positif di sekolah dan pengembangannya sesuai kebutuhan sosial dan kebutuhan siswa. Jadi di sini kita budaya sekolah kita berdiferensiasi ya. Jadi budaya sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Salah satu pendekatan yang semakin diperhatikan dalam pendidikan adalah penerapan budaya positif. Dalam hal ini, penerapan budaya positif ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung serta bagaimana pengembangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan kebutuhan siswa. Jadi langkah-langkah yang tadi membuat budaya positif itu harus memiliki inisiatif budaya positif di sekolah dimulai dengan melibatkan semua stakeholder, mulai dari guru, siswa, staf, hingga orang tua. Adapun langkah-langkah kunci yang dapat diambil, misalnya definisi nilai bersama, itu menyusun nilai budaya positif, yaitu mencakup etika, empati, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan. Kemudian komunikasi terbuka, jadi sekolah harus mendorong komunikasi terbuka dan transparan antara semua pihak. Hal ini membantu mengatasi masalah dengan cepat dan membangun kepercayaan. Dan ketiga, penghargaan dan pengakuan. Jadi menghargai usaha dan prestasi siswa serta mengakui kontribusi setiap anggota sekolah, memperkuat budaya positif. Dan keempat, penanganan konflik yang konstruktif, mengajarkan siswa dan staf bagaimana menyelesaikan konflik secara sehat dan konstruktif dapat membantu menjaga harmoni dan lingkungan belajar. Jadi saya kira budaya positif ini mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi sekian dari saya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Di mana di sini diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, yaitu yang pertama saya akan menyampaikan yaitu ada pembahasan kami yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, itu keyakinan kelas. Jadi di situ saya akan mengambil sampai keyakinan kelas dan dilanjut dengan ibu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas serta restitusi 5 positif kontrol. Dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, jadi sebelumnya di sini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu, ya bisa Bapak Ibu lihat di layar, yaitu yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju? Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana? Nah, yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian hadiah atas prestasi atau pencapaian siswa? Nah, yang ketiga, guru harus, apakah Bapak Ibu setuju jika kita sebagai guru harus mampu memberikan solusi atas setiap masalah siswa? Ya, dan yang terakhir, apakah Bapak Ibu setuju jika dengan guru, kita seorang guru berperan sebagai teman siswa? Ya, jadi pertanyaan ini insya Allah semoga setelah acara diseminasi nanti Bapak Ibu bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, sekarang kita mulai, yaitu masuk kepada perubahan paradigma
belajar. Ya, perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru atau dosen menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik atau mahasiswa. Nah, pada pendidikan tinggi dikenal student-centered learning sebagai pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa. Nah, pergeseran paradigma didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda, sesuai dengan menurut Thomas 1962 The Cycle of Scientific Revolution. Lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana paradigma baru dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta perumusan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Inilah sekarang yang kita terapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Baiklah, sekarang kita lanjut, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, makna kata disiplin, jadi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, dengan adanya disiplin diri dapat mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, adapun tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Selanjutnya, standar pendidikan nasional. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajar perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Jadi, adapun contoh penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yaitu yang pertama, membangun hubungan yang positif antara guru dengan murid. Contohnya yaitu guru perlu mengenal, jadi kita perlu mengenal murid secara individu dan memahami kebutuhan mereka. Jadi kita perlu memahami apa kebutuhan dari siswa kita masing-masing. Nah, yang kedua yaitu menciptakan suasana kelas yang aman, inklusif, dan saling menghormati. Nah, selanjutnya yaitu memberikan peluang untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi kita
memberikan peluang kepada siswa untuk belajar dari kesalahan mereka, seperti menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan murid untuk mencoba hal baru dan belajar dari kesalahan mereka. Berikan umpan balik yang konstruktif dan bantu murid mengembangkan strategi untuk meningkatkan diri mereka. Dan adapun contoh penanaman nilai-nilai kebajikan universal, yaitu integrasikan nilai-nilai seperti rasa hormat, tanggung jawab, empati, dan kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, berikut contoh nyata bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh nilai-nilai kebajikan universal yang dapat diterapkan yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Salah satunya, ya, yang menjalankan ibadah yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan, orang tua, guru, dan sesama teman atau sesama manusia. Jadi itulah contoh nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, motivasi ekstrinsik yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga, motivasi intrinsik, yaitu tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, seperti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Lanjut, jadi sekarang kita yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Mari kita melihat bagaimana program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi di sini ada perbandingan identitas gagal hukuman dan identitas sukses disiplin. Jadi adapun identitas gagal hukuman, yaitu yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Dan yang ketiga, murid atau anak akan tersakiti. Dan yang keempat, murid atau anak membenci peraturan. Dan adapun identitas sukses disiplin, yaitu ada konsekuensi dan ada restitusi. Contohnya sesuatu harus terjadi, itu konsekuensi
Restitusi yaitu murid atau anak mendapatkan. Konsekuensi yang terakhir yaitu murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi yaitu murid atau anak menghormati dirinya dan orang tua. Adapun negatifnya di sini dan netral dan positifnya yaitu negatifnya yaitu awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Netralnya yaitu lakukan apa yang saya katakan. Adapun positifnya di sini yaitu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Adapun negatif yang kedua yaitu mendorong menyalahkan diri. Itu netralnya yaitu mendorong kepatuhan. Positifnya yaitu mendorong disiplin positif. Dan yang ketiga, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Netralnya, murid atau anak belajar taat peraturan. Kalimat positifnya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Dan yang kalimat negatif yang keempat yaitu mencoba mengontrol anak dengan memuatkan negatif, membayar imbas kesalahan. Netralnya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Positifnya yaitu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ya, sekarang kita lanjut ke hukuman dan penghargaan. Jadi penghargaan di sini yaitu penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan atau dari Alfred Kohn pada tahun 1993. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua penghargaan menghukum. Yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan. Dan yang keempat penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan dapat mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada tindakan guru, terus hukuman atau konsekuensi. Jadi coba perhatikan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Apa? Ya, yang kedua, lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Ya, jadi nanti kita lihat jawabannya apa benar atau salah. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Ya, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu tadi yang pertama ya benar, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ya itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya benar, dan jawabannya Bapak Ibu yaitu hukuman.
Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya, konsekuensi. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ya, betul. Ya, konsekuensi berarti Bapak Ibu sudah paham semua perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita lanjut ke restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan ada pun ciri-ciri restitusi di sini, yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Terus yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi ada pun di sini contoh teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah, yaitu yang pertama, guru dapat menggunakan teori motivasi untuk meningkatkan minat belajar murid. Ya, contohnya dengan memberikan proyek yang menarik, yang menantang, atau dengan memberikan pujian dan penghargaan atas usaha dan pencapaian murid. Terus, guru dapat menggunakan hukuman dan penghargaan untuk mendisiplinkan murid. Contohnya dengan memberikan teguran atau detensi kepada murid yang melanggar aturan, atau dengan memberikan hadiah kepada murid yang berpihak, yang berperilaku baik. Guru dapat menggunakan restitusi untuk menyelesaikan konflik antara murid, contohnya dengan meminta murid yang bertengkar untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi sekarang kita masuk ke keyakinan kelas, yaitu pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Dan yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, adapun prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang
dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani termasuk guru dan semua murid. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan tugas saya, yaitu tugas guru, dan tugas kamu, yaitu tugas murid. Jadi ada pun tugas kita sebagai seorang guru, yaitu yang pertama kita mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap murid. Dan ada pun tugas murid, yaitu yang pertama belajar, kedua mencoba, tiga menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Selanjutnya guru tugasnya bukan, ya berarti di sini kita seorang guru tugas kita bukan menyakiti atau disakiti, ya memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Nah, adapun tugas murid di sini bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman kamu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita perhatikan ada manfaat dari keyakinan kelas. Ya, ada beberapa manfaat dari pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar murid. Yang kedua, membuat suasana belajar yang positif dan kondusif. Dan yang ketiga, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab murid. Yang keempat, mengembangkan karakter murid. Dan yang kelima, memperkuat rasa kebersamaan di kelas. Ya, itu tadi manfaatnya. Dan sekarang penerapan keyakinan kelas dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi kita seorang guru dapat mengaitkan kegiatan belajar mengajar dengan keyakinan kelas. Contohnya, guru dapat memberikan tugas yang mendorong murid untuk saling menghormati, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Yang kedua, guru dapat menggunakan keyakinan kelas untuk menyelesaikan konflik antara murid. Contohnya, guru dapat mengingatkan murid tentang keyakinan kelas. Kami saling menghormati ketika murid bertengkar. Selanjutnya, guru dapat memberikan pujian dan penghargaan kepada murid yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan keyakinan kelas. Contohnya, guru dapat memuji murid yang membantu teman mereka atau yang menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Jadi keyakinan kelas dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan budaya belajar yang positif dan kondusif di kelas SD. Dengan melibatkan murid dalam proses perkembang keyakinan kelas dan mendiskusikannya secara berkala, guru dapat membantu murid untuk memahami dan menerapkan keyakinan kelas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi di sini saya minta kepada Bapak Ibu yang membuat salah satu contoh keyakinan kelas yang ingin kita terapkan di kelas masing-masing. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Ya, saya minta kesediaan pada Bapak Ibu untuk menuliskan dan menempelkan salah satu keyakinan kelas yang kita impikan dan kita akan terapkan nantinya. Ya.
Jadi Bapak Ibu bisa pelukan di Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya. Jadi ada pun keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu bikin di sini, yaitu yang pertama bertanggung jawab terhadap tugas. Yang kedua saling peduli, menghargai dan membantu. Yang ketiga selalu datang tepat waktu. Dan yang keempat menjaga fasilitas kelas dengan baik. Kelima, bekerja sama menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Dan yang keenam, belajar dengan aktif dan tertib. Ya, jadi saya rasa ini keyakinan kelas yang kita buat ini, yang Bapak Ibu impikan, semoga nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita ini, ya, bersama dengan murid-murid kita. Baik, terima kasih. Itulah tadi diseminasi penerapan budaya positif kepada rekan guru di sekolah kita UPT STN 207 Pindrang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, dan marilah kita bersama-sama menutup acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi